Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, Ibu Handara Trialitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Yes, Bahasa yes, kalau ya. Indonesia jurusan Agribisnis tahun 2025. Yang saya hormati Intan Septiani selaku kelompok tim 2 dan rekan-rekan kelompok tim 2 yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini kami membawakan judul yang berjudul Implementasi Nilai Demokrasi Konstitusional melalui Pemilih OSIS dan Proyek P5 pada siswa SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Adapun beberapa kelompok kami yaitu ada Intan Septiani, Dina Aulia, Rizky Nuraini Fajri, Muhammad Tias Galiana, Muhammad Arif Firaus, Ai Andra, dan Sahib Abdul Basit. Untuk pemateri pertama, akan menjelaskan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Rizky Nuraini Fajri. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Latar belakang. Pendidikan saat ini menitik beratkan pada pembentukan karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut dengan P5. Khususnya tema suara demokrasi yang menjadi wadah simulasi kepemimpinan dan berpikir kritis. Namun, rendahnya partisipasi aktif siswa di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi masih sering dipahami sebatas teori. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 10 Tasikmalaya dijadikan strategi praktis nyata agar siswa dapat memahami kesetaraan hukum dan partisipasi secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi implementasi P5 di sekolah tersebut, guna menciptakan ekosistem pendidikan yang demokratis sekaligus memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan konsep suara demokrasi yang inovatif dan berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Rizky Nuraini Fajri atas penjelasannya. Nah, teman-teman, dari gambaran ideal tentang Proyek P5 yang sudah jelaskan tadi, kenyataan di lapangan SMA Negeri 10 Tasikmalaya ternyata memperlihatkan tantangan yang cukup kontras. Kelompok kami merangkumnya ke dalam 3 identifikasi masalah. Poin pertama, ada masalah pada kesadaran politik siswa. Banyak dari mereka yang belum paham esensi politik itu apa. Jadi, di sekolah cenderung cuma ikut-ikutan tren saja. Lalu, yang kedua, pengaruh media sosial itu besar banget bagi siswa saat ini. Tapi sayangnya belum diimbangi dengan literasi politik yang sehat. Akhirnya, pola pikir mereka jadi gampang terpengaruh hal negatif. Nah, dampaknya kelihatan di poin ketiga, yaitu partisipasi nyata dalam demokrasi sekolah masih sangat rendah. Ini terbukti banyak dari mereka yang memilih golput alias tidak memilih hak suara pas pemilu ketua OSIS kemarin. Berangkat dari titik masalah nyata tersebut, penelitian kami akhirnya memfokuskan diri untuk menjawab 3 rumusan masalah penting. Kami ingin membedah bagaimana sih pelaksanaan pemilu OSIS di SMA 10 Tasikmalaya bisa mencerminkan nilai demokrasi konstitusional pada siswa. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan nilai demokrasi tersebut lewat 6 proyek P5? Dan pada akhirnya, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi sekolah selama proses penerapan ini? Itulah 3 pertanyaan besar yang menjadi arah dan fondasi dari penelitian kelompok kami. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentu ada tujuan dan target yang jelas yang ingin dicapai. Bagian tersebut akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Dina. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Penelitian ini dilaksanakan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, kami ingin mengetahui sejauh mana pemilihan OSIS di Seman 10 Tasikmalaya mencerminkan nilai-nilai demokrasi konstitusional pada diri siswa. Yang kedua, kami juga bertujuan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Terakhir, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan nilai demokrasi tersebut, baik dalam ajang pemilu OSIS maupun proyek P5 di sekolah. Boleh di next? Bagian manfaat penelitian, hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya melalui studi mendalam mengenai pemilu OSIS dan proyek P5 di Seman 10 Tasikmalaya. Secara praktis, memberikan sarana bagi pendidikan dan pihak sekolah untuk mengoptimalkan aktivitas demokrasi, membantu menangani kendala seperti masalah sarana dan sosialisasi,
serta yang terpenting meningkatkan ketertiban aktif siswa dalam praktik-praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nina atas pemaparan tentang tujuan dan manfaatnya. Sekarang kita akan lanjut pematerian selanjutnya yaitu tentang pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari tentang penelitian kami. Kami menggunakan tiga teori yang saling berkaitan dengan judul yang kami tentang demokrasi konstitusional melalui pemilihan khusus dan proyek kelima. Untuk kajian teori yang pertama tentang demokrasi konstitusional. Untuk definisi tentang demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Dari pendapat ahli, menurut Saadah, demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang eh, adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi. Untuk indikatornya, itu pertama kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, dan transparansi bagi siswa. Yang kedua, yaitu pemilu dan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan demokrasi seperti memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut dalam pengambilan keputusan. Menurut pendapat ahli, menurut Hakim, bahwa generasi muda punya pengaruh suara yang amat besar. Tingkat partisipasi mereka diharapkan tidak sebatas formalitas datang ke TPS saja, melainkan harus dibarengi dengan pendidikan politik yang cukup supaya pilihan yang dibuat benar-benar rasional dan paham visi misi calonnya. Untuk indikatornya yaitu terlibat dan aktif dalam diskusi. Yang kedua pemberian suara, dan tiga itu keberanian menyampaikan aspirasi. Untuk teori yang ketiga tentang proyek kelima dengan tema suara demokrasi. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut kelima merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Darmawan dan Sahrin, implementasi proyek ini amat ampuh untuk memperkuat partisipasi siswa melalui kegiatan praktik seperti pemilihan ketua OSIS. Untuk indikatornya, berpikir kritis, komunikasi dan kepemimpinan dan musyawarah dan toleransi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan tentang landasan teori yang sudah Ardi sampaikan. Sekarang kita akan lanjut pemaparan tentang metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Muhammad Said Abdul Basit. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Tias atas kesempatannya. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan itu, kami menggunakan metode campuran mixed method yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan desain studi kasus. Untuk lokasi dan waktu, penelitian dilakukan di SMA Negeri 10, Tasikmalaya pada bulan April hingga Mei 2026. Untuk subjek penelitian, untuk kuantitatif, kami menggunakan 35 siswa dari satu kelas terpilih sebagai responden kuesioner. Lalu untuk kualitatif, yaitu kami menggunakan 9 informan kunci, wakil kepala sekolah, pengurus OSIS, dan anggota MPK untuk sesi wawancara. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan dua teknik, yaitu kuesioner, menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5, lalu wawancara dengan teknik wawancara terstruktur dan semi terstruktur kepada narasumber terpilih.
Untuk teknik analisis data kuantitatif, statistik deskriptif dengan menghitung frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Untuk analisis data kualitatif, menggunakan analisis sistematik yang meliputi transkripsi wawancara, penyederhanaan data, hingga penarikan kesimpulan. Sekian. Baik, terima kasih Muhammad Said Abdul Basit atas pemaparan tentang metode penelitian yang akan kita pakai. Sekarang kita akan lanjut mengenai tentang hasil penelitian yang sudah kita gali yang akan disampaikan oleh Ayi Andra Ramadan. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah kami dapatkan atau kami temukan di SMAN Negeri 10 Tasikmalaya. Yang pertama ada penerapan demokrasi. Sekolah ini menjadikan musyawarah sebagai fondasi utama pengambilan keputusan melalui struktur P5, OSIS, dan juga MPK untuk menanamkan nilai-nilai demokratis sejak dini. Nah, penerapan ini bertujuan untuk membentuk budaya sekolah yang terbuka, partisipatif, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Ada yang kedua yaitu pelaksanaan pemilu OSIS. Wujud nyata demokrasi melalui sistem pemilihan langsung yang transparan, lengkap dengan tahapan kampanye dan debat untuk menjamin kesetaraan hak suara siswa. Proses ini dilakukan secara terbuka agar semua siswa memahami mekanisme pemilihan dan juga dapat berpartisipasi dengan baik. Yang ketiga, ada peran OSIS dan MPK. Sinergi lembaga eksekutif dan legislatif siswa, OSIS sebagai pelaksana program, sementara MPK fokus pada pengawasan dan penyaluran aspirasi kepada pihak sekolah. Yang keempat, ada hambatan implementasi. Kendala utama terletak pada partisipasi yang belum merata, di mana faktor kurangnya rasa percaya diri menyebabkan dominasi opini oleh kelompok siswa tertentu. Yang kelima, ada upaya sekolah yang dilakukan oleh sekolah. Guru secara aktif memfasilitasi ruang diskusi dan kolaborasi untuk membangun mentalitas siswa agar lebih berani berpendapat serta menghargai perbedaan. Yang keenam, ada peran proyek P5. Nah, peran proyek P5 menjadi laboratorium praktik yang melatih siswa berkomunikasi secara etis dan kritis, sekaligus memperkuat sikap menghargai pandangan orang lain dalam forum formal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ayi Andra Ramadan telah menyampaikan mengenai hasil penelitian yang sudah kita gali. Sekarang kita akan lanjut mengenai tentang pembahasan. Sudah pasti ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Intan Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan mengulik mengenai pembahasan pada laporan pada penelitian yang telah kelompok kami laksanakan. Yang pertama itu ada penerapan demokrasi konstitusional, yang dimana demokrasi di sekolah tersebut dijalankan melalui pemilu OSIS. Nah, kepanitiaannya atau yang menyelenggarakannya yaitu ada OSIS dan MPK, serta dikaitkan dengan proyek P5 itu sendiri. Nah, melalui 3 wadah ini, siswa dilatih untuk bisa bermusyawarah, menyampaikan pendapat, dan juga ikut mengambil keputusan. Lalu, yang kedua, ada peran pemilu OSIS, yang dimana pemilu OSIS jadi sarana praktik langsung pada kegiatan demokrasi. Nah, siswa bisa belajar untuk bertanggung jawab, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan juga bisa menyampaikan aspirasi secara sopan. Berikutnya ada upaya sekolah. Sekolah menciptakan suasana terbuka, memberi pembinaan berkelanjutan, dan mendorong partisipasi siswa. Ini dilakukan untuk bisa mengatasi kendala rendahnya kepercayaan diri pada tiap-tiap siswa ketika saat berdiskusi. Bisa di next? Selanjutnya, pada penelitian yang telah kami lakukan, tentu terdapat hal-hal positif dan juga ada hambatan daripada pelaksanaan pemilu OSIS di SMA 10 Tasikmalaya. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pencapaian positifnya. Ada beberapa poin yang
kita telaah. Yang pertama, pemilu OSIS dilaksanakan secara terbuka, melibatkan seluruh siswa agar mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional. Yang kedua, P5 dengan tema suara demokrasi berhasil bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dan karakter demokratis peserta didik. Yang ketiga, OSIS dan MPK menjadi wadah pembelajaran aspirasi secara bertanggung jawab. Yang keempat, kurikulum merdeka dinilai efektif untuk mendorong kebebasan berpendapat dan keterlibatan aktif. Lalu yang terakhir, guru berperan penting sebagai fasilitator budaya demokrasi di sekolah. Nah, dengan rata-rata poin keempat dan poin kelima itu sudah kami kaji, sudah kami perhitungkan mengenai poin keempat dan poin kelima sehingga bisa dirata-ratakan dengan rata-rata 3,69 dan juga 3,80. Artinya ini sudah cukup signifikan untuk mencapai hal-hal positif tersebut. Lalu di samping hal positif, tentu ada beberapa hambatan yang muncul gitu terkait acara pemilu OSIS tersebut. Yang pertama, hambatan yang pertama itu ada sebagian siswa masih kurang percaya diri. Jadi memang belum secara menyeluruh, belum optimal. Rasa percaya diri itu tumbuh daripada siswa-siswi SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Yang kedua, seluruh siswa belum mendapatkan hak berpendapat yang sama. Karena di beberapa kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya untuk pemilu ketua OSIS ini, dirubah lagi sistemnya, tidak semua siswa mendapatkan hak yang sama. Namun, terdapat pelaksanaannya hanya perwakilan 5 suara di tiap kelasnya, sehingga memang belum bisa mendapatkan seluruh hak yang sama untuk di tahun-tahun selanjutnya. Yang ketiga, P5 tahun ini tidak lagi terintegrasi dengan Pemilos, berpotensi mengurangi kedalaman pembelajaran demokrasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan atas pemaparan tentang pembahasannya. Setelah teman-teman lihat dan teman-teman dengarkan mengenai pembahasan dan hasil dari penelitian kita, adapun kesimpulan yang akan saya sampaikan yaitu implementasi nilai demokrasi konstitusional melalui pemilu OSIS ini dan Proyek P5 di SMA 10 telah berjalan cukup baik. Pemilu OSIS dilaksanakan secara terbuka dengan kampanye dan debat terbuka. Diiringi dengan kegiatan P5, membantu siswa lebih berani berpendapat serta menghargai perbedaan pandangan. Namun, masih ditemukan kendala berupa rendahnya kepercayaan diri dari siswa dan partisipasi yang belum merata akibat sistem perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari sekolah dan guru agar seluruh siswa dapat terlibat aktif dalam praktik demokrasi secara optimal. Untuk pemaparan materi, mungkin sudah cukup sampai kesimpulan ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Mana? Ya. Pulang. Pulang. Mana dia? Ai. Jadi sekarang kita mau pulang. Behind the scene.